Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah dunia yang semakin bising oleh hiruk-pikuk kehidupan, pernahkah kita merenung bahwa alam semesta ini sedang memberi peringatan? Ada tanda-tanda yang tidak biasa, fenomena yang menggetarkan, dan isyarat langit yang mengingatkan kita akan janji Allah. Ini bukan sekadar peristiwa alam, ini adalah bagian dari skenario besar yang Allah tetapkan menjelang akhir zaman. Sebelum kita lanjut, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru penuh pelajaran dan hikmah. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kita agar semakin banyak yang tersentuh hatinya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 tanda besar kiamat yang diyakini oleh banyak ulama telah muncul atau mulai tampak. 3 fenomena ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga selaras dengan nubuah Rasulullah tentang hari kiamat, yaitu badai hujan yang disertai petir mengerikan, kabut merah misterius yang menutupi langit, dan kobaran api dahsyat yang mengguncang bumi. Apakah ini benar? Tanda-tanda kiamat besar yang selama ini hanya kita dengar dalam ceramah atau hadis-hadis? Ataukah ini hanya fenomena biasa yang dibesar-besarkan? Mari kita telusuri lebih dalam satu persatu dengan hati yang bersih dan niat ingin mencari kebenaran. Fenomena badai dengan petir besar bukan hal baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, intensitasnya meningkat drastis di berbagai wilayah dunia. Salah satu yang paling menggemparkan adalah badai listrik yang terjadi serentak di beberapa negara, Timur Tengah hingga Eropa, dengan dentuman petir yang terdengar seperti ledakan dahsyat. Suara petir bukan lagi hanya halilintar biasa, tetapi menggema seperti bom besar yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Dalam beberapa hadis, Rasulullah disibatkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah turunnya hujan yang tidak biasa, deras, menghancurkan, dan diiringi petir dan suara memekakkan telinga. Bahkan dikisahkan akan ada hujan yang turun bukan sebagai rahmat, tapi sebagai azab. Kini, kita menyaksikan badai petir disertai angin topan yang merobohkan rumah-rumah, menumbangkan pohon besar, dan memutus listrik dalam sekejap. Di beberapa tempat, fenomena ini datang tanpa peringatan. Langit yang awalnya cerah berubah hitam pekat, lalu turun hujan yang tidak biasa. Ada kesaksian masyarakat di Pakistan, Arab Saudi, hingga Turki yang menyebut suara petir seperti gemuruh kiamat. Subhanallah, bagaimana bisa kita menutup mata terhadap isyarat langit seperti ini? Apakah ini badai biasa? Ataukah ini bagian dari suara langit yang disebut dalam hadis tentang dahsyatnya akhir zaman? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi hati seorang mukmin pasti akan tergugah untuk kembali kepada Allah, memohon ampunan, dan bersiap diri. Fenomena kedua yang mencengangkan dunia adalah kabut merah yang menyelimuti langit di berbagai negara dalam waktu hampir bersamaan. Di Cina, India, bahkan Arab Saudi, langit berubah menjadi merah darah. Sebuah pemandangan yang menakutkan namun juga menyentuh. Langit tampak seperti terbakar dengan kabut pekat menggantung di udara. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini kabut biasa atau sebuah pertanda? Dalam surah Ad-Dakhan ayat 10, Allah telah berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata." Ulama tafsir menyatakan bahwa salah satu tanda besar kiamat adalah kabut tebal dukan yang menutupi bumi dan menyesakkan dada manusia. Mungkinkah kabut merah ini bagian dari itu? Fenomena langit merah ini membuat banyak orang menangis ketakutan. Mereka melihat langit bukan lagi sebagai simbol ketenangan, tapi sebagai ancaman. Bahkan media mainstream pun tidak bisa mengabaikannya. Ribuan video dan foto viral memperlihatkan betapa langit berubah total menjadi merah pekat, menyelimuti masjid, rumah, dan jalanan. Fenomena ini bukan hanya soal atmosfer atau cuaca. Ia menyentuh sisi terdalam keimanan manusia. Langit merah, seperti firman Allah, bisa jadi adalah bagian dari duhan, kabut azab yang akan menimpa manusia. Sebuah pengingat bahwa dunia ini fana, dan akhir itu semakin dekat beberapa bulan. Kota-kota suci seperti Makkah dan Madinah dilaporkan mengalami fenomena langit merah menyala saat matahari terbenam, bahkan dalam cuaca yang seharusnya normal. Banyak jamaah umroh yang merekam langit yang tampak seperti kobaran api membentang luas di atas Masjidil Haram. Bagi sebagian,
ini hanyalah bias cahaya. Namun, bagi yang beriman, itu bisa menjadi ayat yang sedang Allah tampakkan kepada umatnya. Bayangkan, kita berada di tempat suci, dikelilingi oleh dizikir dan doa, lalu menyaksikan langit berubah menjadi merah darah. Hati siapa yang tidak bergetar? Mereka yang menyaksikannya langsung banyak yang menangis dan bersujud, meminta perlindungan dari azab yang mungkin akan turun sewaktu-waktu. Ini bukan hanya kejadian langka, tapi peringatan yang seolah Allah bentangkan di depan mata kita. Dalam berbagai tafsir, disebutkan bahwa akhir zaman akan dipenuhi dengan perubahan alam yang mencolok. Langit tidak lagi terlihat seperti biasa, bumi akan berguncang, dan manusia kehilangan arah. Ketika fenomena seperti langit memerah terjadi di tempat-tempat suci, bagaimana mungkin kita masih menganggapnya biasa saja? Peristiwa ini menyentuh kita lebih dalam, karena terjadi di tempat yang kita yakini sebagai rumah Allah. Langit yang biasanya menenangkan, kini berubah menjadi pengingat keras. Allah sedang berbicara lewat ciptaannya, tinggal kita mau mendengar atau tidak. Fenomena besar lainnya yang dianggap sebagai tanda besar kiamat adalah kebakaran dahsyat yang melanda berbagai belahan dunia. Di Amerika, Australia, Aljazair, bahkan wilayah Timur Tengah, api membakar hutan dan lahan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api seolah muncul begitu saja, menjalar cepat dan tak terkendali, dan ribuan orang harus mengungsi. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis bahwa di akhir zaman akan ada kobaran api besar yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mahsyar. Walaupun ulama menafsirkan ini sebagai api akhir zaman, namun kebakaran yang terjadi sekarang bisa dianggap sebagai pemanasan akan azab yang lebih besar. Api-api ini tak hanya membakar pohon dan rumah, tapi juga membakar kesadaran manusia yang selama ini lalai. Kebakaran di Israel, California, dan Yunani menjadi bukti betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Mereka yang sebelumnya sombong dengan teknologi dan kekuasaan pun tak kuasa menahan laju api yang membara. Bahkan ada wilayah yang terbakar habis dalam waktu kurang dari 2 jam. Api menyapu habis kehidupan seperti tak ada artinya. Kita masih sibuk dengan urusan dunia, tanpa menyadari bahwa bumi sedang bicara. Apakah ini peringatan? Apakah ini bagian dari tanda-tanda besar kiamat yang disebutkan dalam hadis? Tapi yang pasti, semua ini bukan kebetulan. Banyak jamaah umroh yang datang dari berbagai negara membagikan kisah mereka setelah menyaksikan ketiga fenomena itu langsung. Mereka merekam langit merah, suara petir memekakan, dan merasakan panas yang luar biasa menyengat seolah api membakar dari dalam bumi. Salah satu jamaah dari Mesir mengatakan bahwa saat itu dia langsung teringat akan hadis-hadis akhir zaman. Hatinya gemetar, air matanya mengalir, dan tak bisa berkata-kata selain ampuni aku ya Allah. Beberapa dari mereka bahkan mengaku tidak sanggup meneruskan perjalanan umrahnya karena hatinya terlalu berat menahan rasa takut dan haru. Mereka lebih memilih berdiam di masjid, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istighfar. Allah benar-benar tahu bagaimana cara menyentuh hati manusia, bahkan lewat angin, cahaya, dan suara. Dalam wawancara langsung, seorang syekh dari Afrika mengatakan bahwa beliau yakin kita sedang memasuki fase yang sangat dekat dengan janji Allah. Baginya, tanda-tanda ini bukan sesuatu yang harus ditunggu lagi, tapi sudah hadir di depan mata. Dan bagi mereka yang beriman, cukup satu tanda saja untuk kembali pada Allah. Inilah saatnya kita berhenti bersikap apatis. Karena mereka yang menyaksikan sendiri, fenomena itu bukan orang biasa, tapi para tamu Allah, orang-orang yang sedang berada di rumahnya. Jika mereka sudah menggigil melihat pertanda, bagaimana dengan kita yang belum sempat ke sana? Banyak ulama besar yang turut menanggapi fenomena ini dengan sikap yang bijak. Mereka tidak langsung menyebut sebagai tanda kiamat besar, namun menekankan bahwa tanda-tanda ini sangat mungkin menjadi bagian dari isyarat Allah agar manusia sadar dan kembali kepadanya. Mereka mengingatkan bahwa Rasulullah tidak pernah menyebut waktu kiamat secara pasti, tetapi memberikan banyak pertanda agar manusia tidak lalai. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi, menyebut dalam khutbahnya bahwa umat Islam wajib melihat setiap fenomena alam dengan kacamata keimanan. Jika Allah menunjukkan sesuatu yang tidak biasa di langit, jangan langsung menyalahkan cuaca atau fenomena alam semata. Allah tidak menciptakan apapun tanpa hikmah. Ulama lainnya seperti Syekh As-Sudai juga beberapa kali menyerukan
agar umat Islam memperbanyak istighfar ketika melihat langit berubah merah, badai datang tanpa sebab, atau api berkobar di mana-mana. Ini adalah saat terbaik untuk menyucikan hati dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak menakut-nakuti, tetapi mengajak untuk merenung dan bertafakur. Karena siapa tahu, kita sedang menyaksikan bagian awal dari kisah akhir zaman yang telah diberitakan ribuan tahun lalu. Langit selama ini adalah simbol keteduhan, pengingat kebesaran Allah yang mencurahkan rahmat-Nya dalam bentuk hujan. Tapi hari ini, langit berubah menjadi lautan api, merah menyala, bahkan disertai guratan petir yang menakutkan. Pemandangan langit seperti neraka kecil menjadi hal yang tak asing lagi. Apakah ini hanya fenomena alam biasa? Ataukah Allah sedang mengirimkan pesan yang tak bisa kita abaikan? Di Al-Quran, Allah sering bersumpah dengan langit dan isinya. Demi langit yang mengandung bintang-bintang, atau demi langit yang mengandung badai. Bukankah itu menunjukkan betapa besar peran langit dalam mengingatkan manusia akan kebesarannya? Maka saat langit tak lagi biru, melainkan merah darah, tidakkah kita khawatir ini adalah yatnaya yang sedang memperingatkan? Banyak ulama menyebut ketika langit dan bumi menampakkan hal-hal yang tak biasa, itu adalah saat di mana iman harus bicara. Bukan waktu untuk mencari penjelasan ilmiah semata, tetapi merenung dan bersimpuh di hadapan Allah. Bukankah musibah dan tanda-tanda itu dikirimkan bukan untuk membuat manusia takut semata, tapi agar mereka kembali? Sungguh, jika kita terus mengabaikan langit yang berbicara dengan warna merah dan petir yang menyambar, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kelak bumi menutup kita dengan gemuruh akhir zaman. Langit bukan sekadar hiasannya, adalah media peringatan. Langsung dari Allah, petir adalah tanda kebesaran Allah yang sangat nyata. Dentuman yang memekakan telinga, cahaya yang menyilaukan mata, dan kekuatan yang mampu meluluh lantakan pohon, bahkan bangunan. Tapi akhir-akhir ini, frekuensi petir meningkat secara drastis di berbagai tempat. Bahkan beberapa petir terjadi saat langit tidak mendung. Bukankah ini pertanda bahwa Allah sedang menunjukkan kuasa-Nya? Beberapa kejadian mencengangkan terjadi. Petir menyambar menara Masjid Minara Juraya, bahkan kawasan pemukiman yang padat manusia. Dalam satu kejadian di Pakistan, petir menyambar area tenda jamaah dan menewaskan belasan orang. Ada yang selamat dan bersaksi bahwa mereka sempat melihat cahaya seperti kilatan matahari sebelum disambar. Ini bukan dongeng, tapi kenyataan. Petir disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu bentuk ketakutan yang menembus dada orang-orang beriman. Dalam surah Ar-Ra'd, Allah mengatakan bahwa petir bertasbih kepadanya bersama para malaikat karena takut kepadanya. Maka ketika petir datang silih berganti, tak lagi mengenal waktu dan tempat. Jangan-jangan kita sedang dihampiri oleh bentuk tasbih yang keras, peringatan keras bagi mereka yang lalai. Tapi yang lebih menyedihkan, musik masih menggelegar di jalanan, maksiat masih dilakukan terang-terangan, dan hati tetap membatu. Padahal Allah sudah mengirimkan suaranya lewat langit dan guntur. Maka siapa lagi yang akan kita tunggu? Di balik semua tanda besar itu, selalu ada kisah manusia yang menjadi saksi. Salah satunya adalah seorang wanita lanjut usia di Suriah yang menangis saat melihat langit di kampungnya berubah merah darah. Ia berkata, "Ini seperti hari kiamat kecil. Aku belum siap menghadap Tuhan." Air matanya tak henti mengalir. Sementara di belakangnya, api membakar ladang gandum yang baru saja mereka panen di Yaman. Seorang remaja mengatakan bahwa dia sempat pingsan karena suara petir yang mengguncang langit. Setelah sadar, ia hanya menangis dan bersyahadat berkali-kali. Kisah ini menyebar di media sosial dan menginspirasi banyak orang untuk kembali memikirkan kematian dan hari akhir. Bukan karena mereka takut akan bencana, tapi karena mereka takut tidak siap. Kisah lain datang dari seorang jamaah asal Indonesia yang sedang berada di Makkah saat badai pasir dan kilat terjadi bersamaan. Ia bersujud di halaman Masjidil Haram dan mengaku tidak ingin bangkit hingga Allah mengampuni seluruh dosanya. Tangisannya mengguncang hati banyak orang yang berada di sekelilingnya. Peristiwa-peristiwa ini seharusnya membuka mata kita. Tidak semua tanda harus disampaikan oleh ulama. Terkadang Allah menunjukkan langsung melalui peristiwa. Maka saat kita mendengarnya, jangan abaikan karena bisa jadi kita adalah saksi berikutnya. Sebelumnya,
dunia ini terasa stabil. Cuaca bisa diprediksi, musim berganti sesuai waktu, dan langit memberi isyarat damai. Tapi hari ini, semuanya terasa kacau. Cuaca sulit ditebak, panas berlebihan, badai datang tiba-tiba, dan api membakar tanpa henti. Dunia tidak lagi sama, seolah berbicara bahwa waktunya tidak banyak lagi. Allah telah memberikan keseimbangan pada alam, dan saat keseimbangan itu rusak karena dosa-dosa manusia, maka azab pun bisa datang. Al-Quran menyebut, kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Maka ketika alam mulai berontak, jangan salahkan siapa-siapa selain diri kita. Perubahan ini bukan hanya tanda fisik, tapi juga tanda spiritual. Ketika manusia kehilangan arah dan membiarkan keburukan merajalela, maka yang pertama bereaksi adalah langit dan bumi. Mereka tidak rela menjadi saksi kebatilan terus-menerus. Maka bumi pun membuka luka, langit pun memerah, dan api pun menyala. Saatnya kita berhenti menyalahkan pemerintah, teknologi, atau cuaca global. Mari mulai dari diri sendiri, bangkitkan iman, bimbing keluarga, ajak masyarakat untuk bertakwa. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Fenomena besar seperti badai, petir, dan kebakaran ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk membangunkan. Kita sedang diberi waktu. Kembali sebelum benar-benar tak ada lagi kesempatan. Cukuplah bagi hati yang masih bisa menangis untuk menyadari bahwa semua ini adalah peringatan. Tidak ada yang tahu kapan kiamat datang, tapi tanda-tandanya bisa jadi sudah mulai tampak. Maka, mari jadikan ini sebagai titik balik untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu fenomena yang lebih dahsyat. Jangan tunggu bumi terbuka dan menelan kota. Jangan tunggu langit hancur menjadi serpihan. Hari ini adalah hari terbaik untuk bertobat. Hari ini adalah saat terbaik untuk kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan ingatlah, sebagaimana Allah memberikan peringatan, Dia juga Maha Pengampun. Barang siapa kembali kepadanya, maka Allah akan menyambutnya dengan rahmat yang luas. Inilah saatnya. Sebelum semuanya benar-benar berakhir, saudaraku tercinta, sesungguhnya bumi dan langit tidak bergetar tanpa izin Allah. Ketika badai datang, meluluh lantakan. Ketika langit berubah menjadi merah darah, dan ketika api melahap bumi dengan ganas, maka itu bukan sekadar gejala alam biasa. Itu adalah ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. Itu juga peringatan terakhir sebelum semua benar-benar terlambat. Kita sering membaca kisah kaum terdahulu dalam Al-Quran, kaum yang dibinasakan oleh angin, oleh gempa, oleh api, oleh suara keras dari langit. Dan hari ini, pertanyaannya bukan lagi apakah kiamat sudah dekat, tapi apakah kita sudah siap? Ini bukan tentang rasa takut, tapi tentang cinta kita kepada Allah. Bukankah Dia Maha Penyayang? Bahkan saat mengingatkan kita lewat bencana, bukankah Dia Maha Memaafkan? Bahkan saat kita telah melampaui batas, maka inilah saatnya untuk kembali, untuk membersihkan hati, memperbaiki amal, dan memperbanyak istighfar. Sebelum langit benar-benar runtuh, sebelum bumi benar-benar terbuka, dan sebelum nyawa benar-benar diambil, mari kita rebut kembali rahmat Allah yang luas. Jangan tunggu ayat-ayat berikutnya, karena bisa jadi itu bukan lagi peringatan, tapi penutup segalanya, saudaraku. Semua yang terjadi hari ini tidak lain adalah ayat-ayat dari Allah. Kita telah membahas 3 tanda besar yang sangat mungkin telah mulai muncul. Hujan badai disertai petir memekakan, langit merah dengan kabut menyelimuti, dan kebakaran dahsyat di berbagai belahan bumi. Tanda-tanda ini bukanlah sekadar fenomena biasa. Jika kita melihatnya dengan mata iman, Rasulullah telah mengingatkan bahwa menjelang kiamat, langit akan berbicara, bumi akan mengguncang, dan manusia akan mulai menyaksikan hal-hal yang sebelumnya hanya dibaca dalam kitab. Maka, jangan tunggu semuanya terjadi secara utuh. Cukup satu tanda, cukup satu peringatan bagi hati yang lembut untuk kembali kepada Allah. Mari kita perbanyak istighfar, kembali menegakkan sholat, membuka Al-Quran, dan menyebarkan kebaikan. Karena siapa tahu, kita sedang hidup di zaman yang sangat dekat dengan janji Allah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain rahmatnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Semoga kita semua diberi hidayah.
dijauhkan dari fitnah akhir zaman, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.